Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Legista Baranti dari kelompok 9A akan mempresentasikan materi tentang teknik pembuatan sediaan imunohistokimia. Imunohistokimia atau IHK merupakan proses untuk mendeteksi antigen atau protein, karbohidrat, dan sebagainya pada sel dari jaringan dengan prinsip reaksi antibodi yang berikatan terhadap antigen pada jaringan. IHK juga bermanfaat untuk identifikasi, lokalisasi, dan karakterisasi suatu antigen tertentu, serta menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis kanker. Perbedaan dengan ELISA dan Western blotting adalah imunohistokimia menggunakan antibodi untuk deteksi protein, sama seperti pada ELISA dan WB. Tetapi ELISA dan WB tidak dapat menunjukkan lokasi dari protein yang dicari pada jaringan. IHC tidak mendenaturasi protein yang dicari seperti pada prosedur standar WB. Dan tidak semua antibodi untuk IHC dapat digunakan untuk WB. Prinsip reaksinya, deteksi antigen dengan antibodi, mempergunakan marker spesifik, yaitu antibodi monoklonal. Reaksi terjadi dengan mempergunakan enzim dan substrat, terdiri dari metode direct, indirect, peroksidase, antiperoksidase, dan adivin biotin kompleks atau ABC. Metode direct menggunakan antibodi primer yang sudah berlabel dan berikatan langsung dengan antigen secara langsung. Metode pengecatan satu langkah karena hanya melibatkan satu jenis antibodi, yaitu antibodi yang berlabel. Antibodi spesifik yang mengenali antigen jaringan akan dimodifikasi dengan mengkonjugasi molekul indikator pada antibodi tersebut. Untuk metode indirect, menggunakan antibodi primer yang tidak ada labelnya, namun digunakan juga antibodi sekunder yang sudah memiliki label dan akan bereaksi dengan IgG pada antibodi primer. Metode tidak langsung menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer tidak berlabel dan antibodi sekunder berlabel. Pelabelan antibodi sekunder diikuti dengan penambahan substrat berupa kromogen. Untuk metode PAP menggunakan 3 molekul peroksidase dan 2 antibodi. Memanfaatkan afinitas antibodi terhadap antigen atau enzim untuk membentuk kompleks imun stabil sebagai perlawanan terhadap proses kimia terkonjugasi fitur unik dari prosedur ini adalah larutan enzim, antibodi, dan kompleks imun PAP. Untuk metode adivin biotin kompleks menggunakan afinitas terhadap molekul adivin biotin oleh 3 enzim peroksidase. Situs peningkatan beberapa biotin dalam molekul adivin tetravalen bertujuan untuk amplifikasi dan merespons sinyal yang disampaikan oleh antigen target. Tahapan imunohistokimia: 1. Tissue sectioning, 2. Deparafinasi, 3. Pembilasan, 4. Antigen retrieval, 5. Blocking endogenous enzim, 6. Blocking background staining, 7. Primary antibody, 8. Kromogen substrat, 9. Counter staining, 10 mounting, dan 11 hasil pewarnaan imunohistokimia. Tahap 1, tissue sectioning, merendam jaringan beku dalam nitrogen cair atau isopentana atau dengan memasukkan sampel dalam dry ice. Jaringan beku dipotong menggunakan cryostat dan difiksasi biasanya dengan alkohol, misal metanol atau etanol. Deparafinasi untuk menghilangkan parafin dari permukaan sel sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Untuk pembilasan, menghilangkan protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan, bisa dengan PBS atau TBS. Tahap antigen retrieval, selama proses fiksasi formalin, banyak situs antigenik tertutup, karena itu kadang sulit atau tidak mungkin untuk dipulas tanpa antigen retrieval. Antigen retrieval adalah proses pelakuan jaringan embedding formalin fixate dengan enzim proteolitik atau memanaskannya dalam berbagai larutan buffer untuk mengekspos antigen. Kemudian blocking endogenous enzim, metode pendeteksi kromogenik dengan menggunakan enzim terkonjugasi ke antibodi sekunder untuk memvisualisasikan lokasi antibodi. Oleh karena itu, aktivitas enzim endogen harus dilakukan blocking terlebih dahulu agar mencegah gangguan dari ekspresi antigen yang akan diperiksa. 6. Blocking background staining, pewarnaan dengan mencegah pengikatan antibodi terhadap jaringan atau reseptor yang mengikat daerah Fc dari antibodi.
Untuk primary antibody atau antibody primer mengacu kepada antibody yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Antibody monoklonal dan antibody poliklonal dapat digunakan sebagai antibody primer. Pabrikan menyediakan dua format, yaitu concentrated atau ready to use. Antibody ready to use nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya lebih besar daripada antibodi konsentrat yang diencerkan. Chromogen substrate detection system melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Mereka digunakan di IHC untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil atau kromogen, guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Untuk enzim label yang umum digunakan pada IHC biasanya HRP atau horseradius peroksidase dan AP alkalin fosfatase. HRP dari tanaman lobak adalah enzim yang mengkatalis hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan HRP adalah AEC dan DAB. Contrast staining adalah ini reaksi AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. Untuk DAB dioksidasi oleh HRP akan menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Hulu mounting adalah menempelkan kaca penutup pada sediaan jaringan dengan menggunakan media khusus yang disebut media mounting yang terdiri dari dua kategori, yaitu organik dan berair. Media mounting organik hanya dapat digunakan untuk label enzimatik, di mana endapan berwarna yang terbentuk tidak larut dalam pelarut organik yang digunakan selama pemasangan jaringan, misalnya DAB. Media berair umumnya cocok untuk semua label atau kombinasi kromogen dan label fluoresen enzim. Berikut gambar hasil pewarnaan imunohistokimia. Untuk gambar 1, imunohistokimia terhadap VEGF hasil menunjukkan positif sedang sampai kuat pada 90% sel tumor. Gambar 2 terhadap CD20 menunjukkan positif kuat pada kurang dari 20% sel-sel tumor. Dan ini contoh hasil proses imunohistokimia pada jaringan manusia dengan antibodi desmoglin 3 dari Bioker Medica. Ini daftar pustaka yang kita ambil, referensinya dari sini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.